Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian membahas dasar-dasar fikih puasa, begitu pula tanya jawab atau interaktif, dan juga melalui pesan singkat, ya, WA atau SMS. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa selalu mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan belajar maka kita akan mendapatkan bimbingan untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menapaki jalan, barang siapa menapaki jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah paparan kajian akan kita sampaikan sekitar 10 menit lebih atau 15 menit. Kemudian bagi saudara-saudari yang ingin bertanya, maka bisa bertanya ke nomor 0812 7314 7317. Bisa melalui SMS atau pesan singkat WA 0812 7314 7317. Dan nanti ya yang ingin bertanya interaktif atau dengan telepon, maka bisa ke nomor 0822 6947 4046. 0822 6947 4046. Baik. Kita lanjutkan. Pada pertemuan lalu kita sudah sebutkan hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah bersahur. Yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan sahur kita mendekati waktu subuh. Kemudian yang ketiga, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Yang keempat, al-iftar ala rutabat, berbuka ya dengan kurma basah. Apabila tidak ada kurma basah, maka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, barulah kita beralih ke air. Ya, kita minum air. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu berdoa ketika berpuasa. Ya, ketika berpuasa kita disunahkan untuk banyak berdoa. Kemudian yang keenam, kita disunahkan untuk banyak bersedekah, membaca Al-Quran, begitu pula memberi bukaan orang yang puasa, begitu pula melakukan berbagai macam amal kebaikan seperti membantu orang lain, membuat orang lain bahagia, ya. Makanya termasuk amalan-amalan saleh yang jelas bermanfaat untuk orang lain. Ini menjadi amal yang sangat baik, terutama dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh adalah bersungguh-sungguh dalam sholat malam, yaitu sholat tarawih. Dan kita usahakan ya sholat tarawih itu bersama imam. Tetapi perlu kita ingat, ini dengan catatan imamnya tidak ngebut. Apabila imamnya tidak benar tumak ninahnya, yaitu diam sejenaknya, dia ngebut sekali sampai tidak tumak ninah, maka jangan sholat
menjadi makmum imam yang sholat tarawihnya sangat ngebut. Kenapa? Karena percuma saja. Orang yang sholat tarawihnya ngebut itu tidak sah sholatnya jika tidak tumak ninah. Tumak ninah itu diam sejenak, setidaknya bisa membaca subhanallah, ya. Posisi tubuh ke posisi rukun, kemudian setidaknya bisa membaca selama subhanallah atau diam selama subhanallah. Jadi ketika kita sujud, ruku', maka kita harus berdiam diri sejenak baru bergerak ke rukun yang lain. Selanjutnya ya ikhwan, yang disunnahkan lagi untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah umrah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji di dalam pahalanya. Ya, bukan berarti kalau orang sudah umrah di bulan Ramadan, kemudian dia tidak berhaji lagi. Kalau dia belum haji, maka dia harus berhaji lagi. Jadi tidak cukup. Tetapi di sini maksudnya adalah pahalanya setara dengan haji. Jadi subhanallah, kalau tidak pandemi atau hari-hari biasa, subhanallah, semakin penghujung Ramadan, itu yang berumrah itu di Mekah semakin banyak. Padahal itu semakin mahal. Bahkan hotel-hotel kalau sudah di penghujung Ramadan itu ya di waktu malam nyala semua kamarnya. Menunjukkan apa? Semuanya ada penghuni. Atau dikatakan 95% atau 90% kamar itu terpenuhi semua. Kalau di akhir Ramadan. Ya. Sudah mahal, hotelnya mahal, biayanya mahal, tapi orang-orang juga tetap semangat, lebih semangat sambil mengejar i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Haram. Jadi berumrah di bulan Ramadan itu sunnah. Kemudian selanjutnya masalah sifat atau sikap yang diambil orang yang berpuasa. Apabila ada orang yang mengajak berkelahi atau mengajak ribut, maka diam dan tidak membalasnya, tetapi cukup berkata, inni imru'un shaim. Sesungguhnya saya orang yang sedang berpuasa. Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang berpuasa. Nabi SAW katakan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika di hari puasa kalian, ya, fala yarfuth wala yaskhab, maka janganlah dia berbicara kotor, berbicara buruk, wala yaskhab, dan janganlah juga dia berteriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, apabila ada seorang yang mengejeknya atau mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul, maka katakanlah, inni imru'un shaim, saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Jadi tidak perlu diladeni orang yang ingin mengajak berkelahi. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan, ya alhamdulillah kriminal berkurang, ya. Kejahatan berkurang. Ini bifadlillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ayyuhal ikhwan, makruhat as-siyam. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa? Ya, apa saja yang dimakruhkan? Yang pertama ayyuhal ikhwan, ini dikatakan makruh apabila dilakukan tidak mengapa. Tetapi jika ditinggalkan itu lebih utama. Ditinggalkan lebih baik
daripada dikerjakan. Ini namanya makruh. Nah, yang pertama, yang dimakruhkan di dalam berpuasa adalah berkumur-kumur terlalu banyak dan juga beristinsyak terlalu banyak. Berkumur-kumur terlalu banyak, misalkan masukkan air ke mulut itu banyak sekali sampai penuh mulutnya. Begitu pula beristinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung ketika kita berwudu. Kalau di selain orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa, maka disunnahkan untuk menghirup sampai dalam. Menghirup air sampai dalam, sampai tinggi. Ya, kemudian dibuang. Tetapi kalau sedang berpuasa, maka cukup di permukaan saja atau cukup di rongga, setengah rongga seperti itu, tidak sampai ke atas. Tidak sampai ke atas dalam menghirup air wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah." Dan ya, berlebih-lebihlah atau banyakkanlah di dalam al-istinsyaq, menghirup air ke hidung. Illa an takuna sha'imah, kecuali kamu sedang berpuasa. Ya, maksudnya apa? Jangan kamu lakukan al-istinsyaq sampai tinggi, sampai masuk ke dalam rongga hidung yang atas. Taib. Adapun yang dilakukan sebagian manusia, beristinsyak hanya dengan 2 jari seperti ini, ya, dia masukkan dengan 2 jari saja seperti itu air ke hidungnya, maka itu tidak cukup. Itu tidak dinamakan listinsyak, ya. Al-istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Dan ini perlu dikoreksi ya, cara berwudu yang banyak dilakukan masyarakat dalam beristinsyak itu bukan memasukkan kedua jari, tetapi menghirup air agar masuk ke dalam hidung. Itu namanya istinsyak. Taib. Dan ini perlu pembelajaran atau perbaikan-perbaikan. Dan ketika kita belajar mazhab Imam Syafi'i, ya, termasuk di dalamnya mazhab Imam Syafi'i, bukan memasukkan 2 jari, tapi menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua, yang dimakruhkan ketika kita berpuasa adalah al-qublah liman taharraka, ya, syahwatahu. Atau al-qublah dimakruhkan, mohon maaf, mencium istri bagi orang yang tidak bisa menahan syahwatnya dan dia sangat mengkhawatirkan terhadap dirinya kebablasan. Orang yang takut kebablasan seperti orang yang baru saja menikah atau orang yang terpisah dengan istrinya dengan ya jarak yang jauh, atau orang yang jarang-jarang bertemu dengan istrinya, atau pemuda yang mohon maaf memiliki hasrat yang sangat tinggi. Apabila dia mencium istrinya maka ditakutkan akan kebablasan, seperti akan mohon maaf keluar mani atau malah melakukan hubungan badan sehingga keluar madhi. Ya, madhi itu keluar sebelum mani ya. Madhi itu cairan yang keluar. Nah, dia bukan mani, dia itu sebelum mani ya. Itu juga dihindari. Kalau sampai keluar madhi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai keluar mani maka batal puasanya. Oleh karena itu orang-orang yang baru menikah atau pemuda yang sangat kuat syahwatnya ya, maka kita katakan jangan mencium istrinya ya. Tetapi untuk orang yang biasa saja ya, orang yang biasa saja
bisa menahan syahwatnya, maka tidak menjadi masalah. Mubah, hukumnya boleh. Mencium istri untuk orang yang bisa menahan syahwatnya, itu hukumnya boleh bagi orang yang berpuasa. Baik, oleh karena itu orang seperti itu yang tadi tidak kuat menahan syahwatnya, maka makruh dia mencium istrinya. Karena bisa mengantarkan kepada pembatalan puasa. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya sedangkan beliau berpuasa. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa kana amlakakum li arabihi. Dan beliau itu adalah orang yang paling bisa menahan hajatnya, hasratnya. Jadi ini menunjukkan bolehnya mencium istrinya. Tetapi kalau tidak sanggup menahan hasrat, maka jangan mencium istri. Seperti saya pernah ditanya, Ustadz, ini kami sedang berpuasa gitu kan. Kemudian mohon maaf kami tidak berbusana seperti itu, tapi kami masih pakai celana. Tiba-tiba ada yang keluar, madhi keluar. Maka saya katakan itu perbuatan yang makruh, berbahaya sekali kalau kebablasan, Kemudian keluarnya madhi itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai keluar mani, ini sangat berbahaya. Apalagi kalau dua-duanya berhasrat, ini sangat bahaya. Taib. Ini mohon maaf ini kepada para bujang yang belum menikah jika ada yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi yang terbaik untuk orang-orang yang masih bujang, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Baik. Selanjutnya, begitu pula untuk orang yang hasratnya sangat kuat, syahwatnya sangat kuat, maka jangan dia melihat terus kepada istrinya, memperhatikan lekuk tubuh istrinya dan sebagainya, atau berpikir tentang perkara-perkara mohon maaf berhubungan badan dengan istri padahal dia sedang berpuasa. Jadi hal-hal yang bisa memancing mohon maaf keluarnya mani atau memancing ke arah hubungan badan suami istri, maka itu dihindari. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, dimakruhkan juga menelan nakhamah atau dahak yang sudah keluar, maka itu diperintahkan untuk membuang dahak. Tapi kalau seandainya tertelan, misalkan dia nyangkut kemudian tertelan lagi, maka itu tidak membatalkan puasa, tetapi makruh. Kecuali yang sudah di mulut. Ketika sudah dia berada di mulut bagian depan, maka itu harus dibuang, tidak boleh ditelan. Ini maksudnya kalau misalkan dia masih di tenggorokan atau di bagian pangkal mulut masih bisa masuk ke dalam dengan sendirinya, maka kita katakan itu dibuang. Tapi kalau misalkan tertelan, tidak sengaja tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah di mulut bagian depan, itu harus dibuang. Harus dibuang. Baik, selanjutnya ya ikhwan, yang dimakruhkan ketika berpuasa adalah merasakan makanan, menyicipi makanan tanpa ada keperluan. Jika ada keperluan, maka tidak menjadi masalah. Seperti seorang ibu-ibu yang sedang memasak, mempersiapkan makanan. Dia menyicipi makanan, kemudian dia buang, kumur-kumur dan dia buang. Tidak menjadi masalah. Jangan sengaja ambil centong atau ambil sendok sayur, ambil banyak, gelek-gelek, batal puasanya.
Ya, cukup dirasakan saja, kemudian berkumur-kumur dan membuang ya air tersebut sehingga tidak ada yang masuk ke dalam mulut kita. Ya kalau koki yang masak boleh dia menyicipi makanan tapi jangan ditelan, kalau ditelan batal. Nah untuk orang yang tidak punya hajat, orang yang tidak punya hajat seperti kelereng dicuci ya kering, kemudian dia mengemut-ngemut kelereng, makruh. Walaupun tidak ada kelereng tidak akan tertelan gitu ya. Ya hati-hati juga kalau kelerengnya kecil bisa tertelan itu bahaya juga. Ya tapi kalau seperti itu mengemut-ngemut seperti itu tidak ada kerjaan ya maka itu tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Bisa saja tertelan. Atau orang yang tidak punya hajat, dia menyicipi minuman, makanan, maka kita katakan walaupun dia buang, ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Silakan bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya melalui pesan, SMS atau WA, bisa menuliskan soalnya ke 0812 7314 7317. Dan bagi yang ingin bertanya langsung bisa ke nomor 0822 6947 4046. Yang ingin bertanya langsung lewat telepon ya, sekarang juga bisa. Ya, kita sekarang interaktif bisa insyaallah 0822 6947 4046. Silakan. Nah, di sini sudah ada pertanyaan masuk satu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah benar orang yang suka onani atau masturbasi itu dilaknat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, mengenai hukum onani, maka para ulama menyebutkan berbagai macam pendapat. Akan tapi pendapat yang kuat ayyuhal ikhwan, onani tersebut itu diharamkan. Beronani atau bermasturbasi mengeluarkan mani itu ya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Mu'minun contohnya walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang terhadap kemaluan-kemaluan mereka menjaganya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin. Sesungguhnya mereka itu tidak tercela, tidak dicela. Nah, berarti apa? Kalau menyalurkan syahwat, kemaluan kita pada selain istri dan budak, maka itu malum, yaitu tercela. Ya, oleh karena itu Allah katakan di ayat berikutnya faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang menginginkan selain itu, maka mereka adalah orang yang telah melampaui batas. Jadi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-adun, yaitu orang yang melampaui batas. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina yudriku dzalika la mahalah. Telah dicatat bagian pada anak Adam yaitu manusia bagiannya dari zina. Pasti dia dapatkan dan tidak bisa mengelak. Ya. Mudrikun dzalika la mahalah, pasti tidak bisa mengelak. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Kemudian bagi yang syahwatnya kuat, maka disuruh untuk apa? Untuk banyak berpuasa. Nah, coba kita lihat ketika kita berpuasa ya, pandangan kita saja mau melihat jauh itu lemah. Syahwat kita juga kurang. Ya benar-benar bisa menjaga seseorang dari perbuatan zina insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Ya, barang siapa yang tidak mampu maka dia itu berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya itu lebih menjaga, ya, menjaga kemaluan, menjaga mata, lebih menutup mata pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Baik, apakah mendapatkan laknat? Allah alam. Bisawab, masalah laknat ini masalah yang besar ya. Oleh karena itu, kalau dalil khusus tentang laknat, Allah alam bisawab, kita tidak mendapatkan dalil laknat khusus untuk orang yang melakukan, mohon maaf, masturbasi. Tetapi dia berdosa ya. Dia berdosa. Dan orang yang melakukan onani atau masturbasi maka batal puasanya ya, batal puasanya. Oleh karena itu saya sarankan kepada para pemuda untuk segera menikah. Jika tidak menikah, ya maka banyaklah berpuasa. Jika syahwatnya masih besar, puasa Daud lah. Puasa Daud, sehari berbuka, sehari tidak, sehari berbuka, sehari tidak. Dan saya nasihatkan untuk para pemuda agar ya jangan terlalu banyak pilihan dan syarat ketika ingin menikah. Punya prinsip saja, jika ditakdirkan jadi maka jadi, jika tidak ditakdirkan jadi maka tidak jadi. Tetap berusaha memilih yang baik, yang sangat baik, kemudian kita juga menjaga diri kita untuk tetap baik agar dipilihkan oleh Allah wanita yang baik-baik juga. Baik, kalau misalkan ada beberapa ciri yang tidak sesuai dengan permintaan kita, misalkan kita ingin hidung yang mancung, ternyata tidak terlalu mancung. Ingin yang putih, ternyata agak sedikit gelap. Ingin yang tinggi, ternyata dapat yang pendek, misalkan. Tapi tidak menjadi masalah. Ya, Allah alam bisawab. Yang penting agamanya. Kata Rasulullah SAW, fazfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang memiliki agama, wanita yang memiliki agama, ya, taribat yadak, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Pertanyaan yang kedua, bagi pekerja berat seperti bekerja di proyek yang menguras fisik, bagaimana cara mengganti puasanya? Baik. Orang yang kerja di proyek, ya, dan dia sangat menguras tenaganya, maka kita katakan dia mulai dengan berpuasa. Dia mulai harinya dengan berpuasa. Nanti seandainya di siang hari, kalau dia sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena di sini ayyuhal ikhwan, orang yang bekerja di proyek itu kebanyakan telah menandatangani kontrak. Menandatangani kontrak, sementara kontrak tersebut adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Yang harus dipenuhi. Dia kewajiban yang harus dipenuhi. Aufu bil uqud, penuhilah akad-akad. Dan kewajiban tersebut bersifat harus dikerjakan. Adapun orang yang berpuasa, ya kita katakan dia termasuk orang yang wajib berpuasa. Ya, nah di sini terjadi pertentangan. Kalau misalkan dia bekerja keras dan sudah terikat dengan akad proyek, nah terjadi pertentangan dua kewajiban. Yang mana didahulukan? Maka jawabannya dahulukan akad. Karena akad tersebut sifatnya tidak bisa tidak kecuali harus segera dikerjakan. Adapun puasa meskipun dia wajib tetapi masih bisa diqadha. Masih bisa diqadha. Ya, tetapi perlu kita ingatkan, awali hari dengan berpuasa terlebih dahulu. Jika benar-benar tidak sanggup, barulah
mengambil keringanan untuk berbuka. Dan kalau misalkan bisa di dalam proyek tersebut, kalau tidak ada perjanjian misalkan, kalau tidak ada perjanjian, maka bekerja seperlunya saja. Misalkan dia 2 hari bekerja, 2 hari tidak. Atau sehari bekerja, sehari tidak. Yang penting nafkahnya terpenuhi, maka itu cukup. Ya, yang penting nafkahnya terpenuhi, maka itu cukup. Allah alam bisa. Bagaimana menggantinya? Bisa nanti menggantinya kalau memang dia memiliki uzur untuk berbuka, maka diganti pada hari-hari yang lain di bulan selain Ramadan, yaitu dimulai dari Syawal, bisa dicicil dan bisa selang-seling atau bisa terpisah-pisah, bisa terpisah-pisah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, zakat fitrah haruskah menyebut nama dan nasab lalu jabat tangan untuk didoakan? Sebab di masjid dekat rumah saya melakukan akad serah terima zakat fitrahnya seperti itu. Jawabannya tidak harus. Jawabannya tidak harus. Kalau kita menyerahkan zakat fitrah, itu bisa langsung kepada yang berhak menerimanya, yaitu orang miskin atau orang fakir. Orang miskin atau orang fakir yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan standar di masyarakat di bawah 100%. Kalau fakir maka di bawah 50%. Jadi lebih miskin lagi, kalau fakir itu lebih miskin lagi. Misalkan orang biasa hidup, bisa hidup di suatu daerah itu 1 juta misalkan. Kalau kurang dari 1 juta itu kurang hidupnya, ada yang kurang hidupnya. Atau terlalu dipaksakan hidupnya, makanya terlalu diirit-irit. Misalkan seperti itu, tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah maka kalau dia misalkan punya penghasilan 600.000 per bulan, ya, maka itu dikategorikan miskin. Kalau 400.000 per bulan, maka dikategorikan fakir. Karena di bawah 50%. Bisa langsung diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, yang paling utama adalah setelah sholat subuh sebelum dilakukan sholat Idul Fitri. Tidak boleh lebih dari sholat Idul Fitri. Dan boleh dilakukan ketika waktu malam atau sehari atau 2 hari sebelum sebelum Idul Fitri, sebelum 1 Syawal. Seperti tanggal 28, 29 ya, Ramadan. Maka boleh menyalurkannya di tanggal 28, 29, 30 Ramadan. Baik, untuk panitia zakat silahkan ya. Kalau mau menyalurkannya usahakan dekat-dekat tanggal 28. Ya, jangan ketika sekarang ini sudah disalurkan zakat fitrahnya, jangan. Bagikannya itu sehari sebelum atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu pembagian zakatnya. Agar mereka benar-benar ya merasakan bisa makan dan minum tanpa harus bekerja ketika hari Idul Fitri. Kemudian selanjutnya ya ikhwan, jadi tidak harus ada ucapan serah terima, itu tidak harus. Ada ucapan serah terima, saya terima zakatnya, itu tidak harus. Bisa langsung kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Pertanyaan yang keempat, apa hukumnya berpuasa tapi masih suka nonton drama Korea? Mohon nasihatnya Ustadz, soalnya adek ana hobi sekali dengan kebiasaan ini. Dan alhamdulillah saat ini adek ana sedang mendengarkan Radio Roja bersama ana di kamar. Saya kunci biar nggak kemana-mana. Masya Allah. Sabar dek ya. Ya, saya katakan ulang sabar. Nah, bagaimana tentang orang yang suka nonton drama Korea? Coba, drama Korea itu, kalau ini kan yang nonton cewek ya. Saya tanya, apakah boleh terus-menerus kita melihat wajah laki-laki? Ya, misalkan wajahnya Lee Min Ho. Lee Min Ho ya, atau apa? Atau apalah, kok saya tuh nggak kenal banyak lah. Itu pun gara-gara ada, itu siapa artis Korea di iklan di jalan, oh itu Lee Min Ho katanya. Atau yang lain.
atau siapa? Nah, itu boleh tidak memandang wajah? Wanita pun harus menjaga pandangan. Wa qul lil mu'minat yughdidna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan perintahkanlah, katakanlah kepada orang-orang wanita-wanita yang beriman agar mereka yughdidna, menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Jadi seperti itu ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Menjaga kemaluan. Begitu pula menundukkan pandangan. Belum lagi di sana ada musiknya, kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dilihat, ya. Seperti kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir dan adat-adat yang tidak sesuai dengan norma keislaman seperti bergandengan tangan, berdua-duaan, dan sebagainya yang tentunya itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi bagaimana? Ya, puasanya bagaimana? Berhati-hati terhadap puasa. Yang namanya puasa itu kita menghindari atau menahan diri dari hal yang mubah, yang boleh. Maka untuk hal-hal yang diharamkan lebih ditahan lagi. Oleh karena itu Nabi SAW katakan rubba shaim, betapa banyak orang yang berpuasa, hazzuhu minas syam, dia mendapatkan dari puasanya itu al-ju' wal atash, hanya lapar dan dahaga. Hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu ini termasuk menonton drama Korea, drama India, atau yang lainnya, ya di sana mengumbar aurat dan sebagainya, maka kita katakan itu bisa merusak pahala puasa. Dan sebaiknya jangan menjadi hobi. Jangan menjadi hobi, apalagi mengikuti silsilah atau apa ya, rantai, apa namanya, episode-episode gitu ya. Episode ini terus ya, tidak pernah berhenti sampai selesai. Ya, saya pun ada artikel yang apa namanya, yang bahasa Korea itu saya tidak tahu artinya. Seperti saranghae gitu ya. Ternyata artinya apa? Ya, I love you. Astagfirullah. Saya bilang apa itu? Ternyata apa? Bukan lagi I love you, tapi apa? Saranghae katanya. Allahu musta'an. Saya tanya ini artinya apa ini saranghae? Oh ini I love you katanya. Astagfirullah saya bilang. Ya kita katakan ayo ikhwan, ya hindari film-film yang seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Saya rasa cukup, tidak ada pertanyaan lewat interaktif atau telepon. Ya, dan kita ucapkan barakallahu fikum jami'an kepada tim media di Kunci Kebaikan TV, begitu pula di Roja Darussalam Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan insyaallah besok ya kajian bersama Ustadz Lili. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.